Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Latifah masih terus memandang langit-langit malam. Semilir angin menembus menyentuh kulit putihnya dengan lembut. Kalimat Raga tadi siang membuat pikirannya semakin menjadi-jadi. Gue dijodohin, Fah. Mengapa harus memberitahunya kalau dia akan dijodohkan? Hal itu semakin membuat Latifah seperti membiarkan pikiran dan hatinya kembali memikirkan untuk memberikan kesempatan terakhir untuk Raga. Latifah masih belum bisa menemukan jawabannya, apakah dia benar mencintai Raga atau hanya sekedar menyukai pria itu karena mereka memang sering bersama. Latifah tak ingin cintanya untuk Raga hanya sementara, sedangkan cinta pemuda itu sudah lebih banyak untuknya. Jatuh cinta memang seperti itu, merasakan sensasi kebahagiaan dan kesedihan secara bersamaan. Banyak orang yang tidak bisa menerimanya dan memutuskan untuk menyerah. Haruskah Latifah juga menyerah untuk mendapatkan kenyataan tentang perasaannya untuk Raga? Latifah menghela napasnya panjang. Ia mengambil satu permen yang dia bawa sebelumnya dari rumah. Woi, senyum dong, galau banget kayaknya. Latifah menoleh saat bahunya dicolek pelan oleh sang kakak. Pinjam HP lo dong buat tiktokan. Latifah menatap sang kakak dengan malas. Lantas ia memberikan ponselnya tanpa peduli. Aurora bisa melihat wallpaper ponselnya. Idih, fotonya sama Raga. Latifah melotot dan langsung menarik ponsel dalam dekapannya. Resi menoleh menatap keduanya dengan tatapan garang. Kak, jangan diingetin mulu adeknya. Gak kasihan apa kamu sama dia? Kamu kan juga pernah ngerasain rasanya putus cinta. Masa gak ada simpatinya sama sekali sama adek? Bibir Latifah monyong-monyong meledek Aurora, sedangkan sang kakak cuma ngedumel tidak jelas. Bunda, itu kan beda. Aurora mah emang beneran udah jadian. Latifah kan belum. Mereka kandas sebelum memulai. Jadi beda. Latifah memukul paha Aurora kencang. Sialan ini orang, malah makin ditambahin. Rese banget sih lo. Latifah menjulurkan lidah panjangnya kepada sang kakak, membuat Aurora semakin merenggut. Udah diam, bentar lagi sampai nih. Cibir Resi kepada kedua anaknya yang tak juga bisa diam. Aurora kembali merampas ponselnya. Latifah tak ingin memperpanjang, biar saja kakaknya tahu ada apa saja di ponselnya. Mobil Mario berhenti di depan pintu masuk hotel. Mereka keluar dan langsung masuk ke dalam. Latifah memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Terdapat air mancur tinggi yang terletak di lobi, tepat saat pengunjung baru akan memasuki hotel. Jadi begini rasanya ke hotel bintang 5. Disambut saat masuk seperti keluarga kerajaan. Senyum para pegawai menghiasi sepanjang jalan. Mereka juga diberi fasilitas seperti untuk membawakan barang bawaan mereka. Latifah tersenyum, enaknya jadi orang kaya. Keempatnya terdiam di dalam lift. Latifah sempat ragu menanyakan tujuan mereka ke sini, namun rasa penasaran mendarah daging. Ting, pintu lift terbuka. Salah satu karyawan yang bekerja di sana yang memang menunggu mereka langsung mengarahkan mereka menuju ke tempat yang sudah dipesan. Selamat malam Yoga. Tepat saat pintu dibuka lebar, Mario melebarkan senyumnya dan merentangkan kedua tangannya. Mata Latifah terbelalak sempurna. Ia menatap Raga dan Abi duduk di sana, melingkar di balik meja dengan setelan jas yang membuat jantungnya seketika berdegup 2 kali lebih cepat. Mama. Mereka menoleh bersamaan saat Abi berteriak memanggil Mama. Latifah melihat Raga membekap mulut anaknya itu untuk membungkam anaknya. Latifah tersenyum tipis. Ia sangat merindukan bocah itu. Tapi Latifah tidak bisa memberikan harapan kepada Raga hanya karena dia mendekati Abi. Raga berdiri di samping Yoga. Senyum miringnya tercetak jelas di sudut bibirnya. Matanya tak lepas menatap Latifah takjub. Jadi dia. Raga berbisik di telinga Yoga, sedangkan sang papa cuma menarik turunkan alisnya. Rasanya lutut Raga lemas dan tidak bisa bertumpu dengan baik saat ini juga.
Melihat Latifah di balik balutan dress putih selutut yang sangat menawan, membuat perempuan itu terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. "Sini sayang, ayah kenalin mama. Ayah kenalin sama anaknya teman ayah." Mario meraih tangan Latifah untuk mendekat. Perempuan itu terlihat masih belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Sambil berjalan untuk berdiri di samping Mario, Latifah menatap Raga dengan bingung. "Ini Raga, anaknya Om Yoga. Coba kenalan dulu." "Mereka udah kenal ya," Resi berseru tidak suka. Terlihat dari tatapan perempuan parubaya itu menatap Raga. Wajar saja, Resi hanya tahu bahwa Ragalah yang menjadi penyebab anaknya menangis semalaman. Resi mendekat untuk berdiri di samping suaminya. Ia menatap Raga dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tidak suka. "Ayah, ini ada apaan?" bisik Latifah yang merasa tidak beres dengan pertemuan ini. Mario merangkul kedua perempuan yang berada di samping kanan dan kirinya. Ia menarik senyum. "Kita makan dulu saja, nanti ayah jelaskan." Yoga menggaruk. Iya, mari sini. Kenalkan, ini istri saya Asri dan ini anak saya yang kedua Regina. Nah, yang kecil ini anaknya Raga." Mata Aurora dan Resi terkejut bersamaan, sedangkan Latifah dan Mario biasa saja karena sudah mengetahuinya. "Udah punya anak?" Tanya Aurora refleks. Latifah menyenggol lengan sang kakak. Raga tersenyum lebar. Ia mengelus puncak kepala Abi. "Iya, ini anak saya, namanya Abi." Raga tersenyum saat anaknya berujar kata yang belum jelas. "Ibunya kemana?" Sekarang gantian Resi yang berujar. "Ibunya ada, tapi tidak mau merawatnya." "Anak kandung," katanya lagi. Raga hanya mengangguk. Dia merasa tidak enak dengan tatapan mata Resi yang sangat tidak menyukainya. Mereka duduk melingkar di balik meja makan, menyantap makanan yang sudah tersaji dengan tenang. Sesekali Latifah menatap Abi dan merasa gemas. Ingin sekali rasanya dia menghabiskan waktu dengan bocah itu, tapi Latifah menahan diri. Ia tak ingin memberikan harapan ke depannya. Jadi tujuan saya dan Mario mengatur janji temu seperti ini untuk mempererat tali silaturahmi. Kebetulan Mario ini pengacara di perusahaan kami yang baru saja membantu kami mendapatkan tahan lahan yang bermasalah. Selain itu, Yoga menggantung kalimatnya. Ia menatap Mario, Resi, Raga, dan Latifah bergantian, membuat Latifah kembali keringat dingin. Semoga bukan. Selain itu, saya ingin menjodohkan anak saya Raga Januar Prasetyo dengan Latifah Diakusuma, jika berkenan. Latifah melotot sempurna sampai tersedak karena mendengar ucapan yang tak terduga. Dengan refleks, Raga menuangkan air ke dalam gelas dan memberikannya kepada Latifah. Latifah mengerjapkan matanya berkali-kali. "Makasih." Kebetulan istri saya, Regina dan Raga memang sudah saling mengenal sebelumnya dengan Latifah. Jadi anggap saja ini perkenalan formal ya, Latifah. Latifah mengangguk sopan. Ia mengelap bibirnya yang berminyak dengan tisu. "Saya nggak setuju." Bukan Latifah yang bersuara, melainkan Resi. Latifah juga tidak tahu harus merespon bagaimana. Dia tak mau buru-buru menerima perjodohan ini. "Urusan itu biar saya serahkan kepada anak saya. Kita hanya bisa merencanakan, tapi balik lagi ke mereka berdua. Kita akan bicarakan lebih lanjut jika anak saya sudah memberikan jawabannya." "Ayah tuh tahu nggak, anak itu yang bikin Latifah demam semalaman. Anak itu yang bikin Latifah nangis sesegukan waktu lututnya berdarah. Ayah masih mau nyerahin anak ayah ke laki-laki seperti itu?" Resi mencak-mencak. Selepas pulang dan keluar dari mobil, bundanya itu seperti sedang kebakaran jenggot. Latifah dan Aurora cuma bisa diam dan tak berniat untuk ikut campur. Biarkan saja ayah kena omel sang bunda. Lagian siapa suruh tiba-tiba main jodohin aja. "Bunda, ayah paham. Ayah ngerti, tapi ayah juga nggak mungkin sembarangan milih calon suami buat anak kita." Mario mencoba menahan lengan istrinya kuat-kuat, namun Resi menepisnya dengan kasar. "Ayah, bunda udah dong, jangan berantem, gak enak kalau didengar tetangga." Aurora mengelus punggung Resi pelan. Latifah hanya bisa meringis melihat kejadian yang ada di depannya sekarang.
Pokoknya bunda nggak setuju kalau Latifah dijodohin sama Raga. Mana udah punya anak, Latifah masih muda ya. Masa dia harus ngurusin anak yang bukan anak kandungnya? Ayah tahu bunda marah, tapi ayah melihat kesungguhan Raga untuk Latifah. Raga bahkan rela berlutut di depan Latifah untuk mengakui kesalahannya. Tidak banyak pria yang bisa mengakui kalau dia salah, tapi Raga, dia rela melakukan apa saja demi Latifah bahagia. Dia bahkan menangis saat Latifah bilang kalau Raga nggak perlu lagi mengganggu hidupnya. Latifah mencerna ucapan Mario. Seingatnya saat kejadian itu sang ayah tidak ada di rumah. Bundanya juga tidak melihat kalau Raga berlutut di depannya. Melihat ketidakpahaman sang anak, Mario menghampiri Latifah. Ayah lihat waktu kalian bertengkar di depan rumah malam itu. Latifah ke kamar dulu. Latifah membiarkan kedua orang tuanya membesarkan ini. Ia tak mau mendengarnya lagi. Perjodohan ini terlalu cepat untuknya. Mungkin jika saja kejadian Raga dan Metana saat itu tidak hadir, Latifah bisa dengan senang hati menerimanya. Namun sekarang Latifah tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak. Ia butuh memikirkannya matang-matang. Pernikahan adalah sakral. Sekali dalam seumur hidup, jika dia menyetujui, itu tandanya dia harus siap dengan konsekuensi kehidupan pernikahan yang tidak hanya hidup senang saja. Latifah berjalan gontai menaiki anak tangga. Pikirannya benar-benar lelah sekarang. Latifah merebahkan tubuhnya di kasur. Ia menatap langit-langit kamarnya dengan sendu. Mengapa kesempatan ini harus hadir? Dikala dirinya sudah ingin menyerah dan tak ingin lagi bertahan. Jadi yang dijodohin sama lo itu gue gak? Lirihnya dengan mata yang perlahan terpejam menuju alam mimpi. Bersambung, thank you for watching.